Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustaqim dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo. Ya, di sini saya akan memenuhi dari tugas entrepreneurship yang mana akan mewawancarai teman saya sendiri yang berprofesi sebagai pengusaha atau dia membibitkan beternak ikan cupang. Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu Mas namanya. Oke. Perkenalan nggih. Nggih, monggo. Oke, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Kebetulan saya juga menimba ilmu di IAIN Ponorogo, khususnya di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Ya, baik. Terus selanjutnya saya akan bertanya sedikit mengenai pembibitan atau membudidayakan ikan cupang tersebut. Sebelumnya kok bisa memelihara ikan cupang itu asal usulnya dulu bagaimana? Ya, asal usulnya ya pertama iseng. Terus hobi itu juga pasti berpikiran teman-teman atau kebanyakan orang yang belum mengenal indahnya atau manfaat dari berbudidaya ikan cupang itu akan berpikiran apa sih ikan cupang, apa sih untungnya ikan cupang itu, kan harganya 2.000, 3.000, bahkan ada yang harganya 1.500 di pasaran sana. Dan ikan cupang itu kan kebanyakan anak-anak kecil TK dan lain sebagainya itu yang memainkannya. Nah, di sini saya khusus beternak ikan cupang itu ikan cupang jenis kontes. Nah, yang dimana itu berbagai jenis seperti plakat itu ada, khusus itunya di plakat sih, warnanya banyak, ada multicolor, black samurai dan lain sebagainya. Terus Nah, kalau cara pembibitannya untuk cara pembibitannya kembali lagi tadi motivasi awal saya mengembang biakan ikan cupang jenis kontes ini karena saya tertarik yang awalnya itu melihat lomba atau kontes ikan cupang yang berada di PCC Ponorogo itu tahun, saya kurang ingat itu tahunnya itu, pokoknya sebelum corona. Nah itu di situ banyak ikan-ikan cantik, modelnya cantik dan harganya pun juga cantik. Di situ saya menggali, kok bisa. Nah, kebetulan saya hobi memelihara, khususnya memelihara ikan, saya hobi. Akhirnya saya mencoba. Di situ saya pertama kali mencoba itu saya meminjam pejantan teman saya. Saya mempunyai cupang betina, beli itu dulu itu kalau nggak salah 25.000 betina. Nah, saya jantannya pinjam teman. Akhirnya saya belajar untuk berternak, untuk membibitkannya. Itu belajar dari YouTube itu, terus kemudian belajar dari rekan-rekan cupang juga, peternak cupang juga. Di situ saya belajar membibitkannya. Ya, ada susah dan ada gampangnya. Untuk membibitkan atau mengawinkan antara betina dan jantan itu sangat mudah. Yang sulit itu membesarkannya dari netasnya telur buraya itu menuju ke dewasa umur 1 bulan. Itu yang butuh yang namanya memelihara air, ketelatenan juga. Ketelatenan juga itu memelihara air. Gimana ikan itu tidak kekurangan oksigen juga, itu gimana, untuk jenis pakan juga itu gimana, seperti itu. Nah, kalau yang biasanya dibuat kontes itu kalau dijual biasanya kisaran berapa? Nah, untuk di kontes itu varian. Untuk varian jualnya banyak sekali. Yang paling murah mungkin yang bakalan. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Calon kontes. Calon. Untuk calon kontes itu biasanya kan untuk kriteria ikan kontes itu banyak. Dari segi ekornya itu kan kontes itu kan dinilai dari kecantikan, kesempurnaannya. Kesempurnaan dari ekornya, dari badannya, dari jenisnya, dari warnanya. Nah, untuk masalah harga sebelum kontes itu varian paling murah untuk sekarang, pasaran sekarang ini 50.000 ke atas.
beras itu kalau per ekor yang diambil dari peternak langsung, terus itu yang mengambil itu penghobi atau kolektor. Tapi ketika yang mengambil itu pedagang, itu biasanya bermain partai per 100, per 1000 dan Langsung lain banyak gitu sebagainya. ya? Langsung banyak. Langsung banyak. Kalau langsung banyak beda lagi harganya. Dan beda juga kalau sudah masuk kontes, meskipun ya itu cupang itu menang ataupun tidak, biasanya minim itu di harga 250, 350, bahkan ada juga yang jutaan. Wah. Tergantung kolektor, kan kita mainnya mafia. Oh, jadi untuk harganya sangat bervariasi kalau sudah konten. Nah, itu yang Jadi kalau mungkin keuntungan dari Mas sendiri, apakah hikmah dari berjualan cupang itu apakah bisa menjadi penghasilan setiap hari atau bagaimana? untuk penghasilan cukuplah, tapi untuk setiap harinya kita tidak bisa menentu karena yang namanya berdagang itu pasang surut juga. Tapi yang namanya usaha itu harus telaten, istiqomah, kan gitu. Nah, dan hikmah dari beternak ikan cupang, kita kan bisa melatih yang namanya kasih sayang, seperti itu, Kasih sayang kesabaran, kepada makhluk. ketelatenan, bahwa digarisbawain setiap usaha atau seperti beternak, berdagang dan lain sebagainya itu butuh yang namanya ketelatenan usaha. Nah, jadi yang dinamakan rugi ya pasti ada, yang dinamakan untung pesat ya pasti ada. Itu yang namanya beternak ikan cupang. Untuk hikmahnya ya kan kita atau istilahnya memelihara makhluk hidup, bersodakoh. Nah, bersodakoh kepada makhluk hidup, sesama makhluk hidup. Oh iya. Ya, ini tadi adalah wawancara sedikit mengenai budidaya atau pembibitan daripada ikan cupang, bahwasanya sangat banyak sekali. Dalam berdagang itu mempunyai lika-liku yang sangat banyak. Ada pasang surut dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu sedikit wawancara dari saya. Semoga bisa membawa berkah dan bisa membawa manfaat di kemudian hari atau yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana video-video dari ikan cupang tersebut.